Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anak kami semua. Masih semangat kan untuk mengikuti pelajaran kimia kali ini? Nah, setelah Anda belajar mengenai ikatan kimia, bagaimana senyawa kimia berikatan secara ion, kovalen ataupun logam, maka sekarang kita akan belajar bagaimana bentuk daripada molekul senyawa-senyawa yang berikatan. Oke, kita lanjut. Oke, silahkan Anda perhatikan bagaimana struktur daripada partikel-partikel dari ketiga materi tersebut, dari yang padat, cair, dan gas. Nah, bila Anda perhatikan, ternyata antara ketiga partikel dalam suatu materi tersebut, dalam tiga materi tersebut, itu memiliki komposisi dan susunan yang berbeda. Jadi dengan demikian maka bentuk molekulnya itu juga berbeda. Nah, apa yang mempengaruhi daripada bentuk molekul suatu materi? Oke, berdasarkan teori domain elektron atau pasangan elektron Nah, pasangan elektron yang berikatan, maka bentuk molekul daripada suatu senyawa terbagi atas 5 dasar Yang pertama itu adalah linier. Nah, linier berarti terdiri dari 3 atom. 1 atom pusat, 2 atom pendamping, atau dikatakan memiliki 2 pasang elektron atau 2 domain. Nah, sudut yang dibentuk dalam ikatan ini adalah 180 derajat. Contohnya BeCl2. Selain BeCl2 ada MgI2, Nah, itu dia. Tapi boleh yang lain. Misalnya boleh CaO2 juga boleh CO2, CO2 juga boleh itu dia. Oke, ini bentuk yang ketiga yaitu tetrahedral. Tetra artinya 4, berarti dia memiliki 4 pasangan elektron ikat Nah, sudut yang terbentuk adalah 109,5. Nah, contohnya adalah C4, CCl4. Nah, kemudian ada trigonal bipiramida, yaitu trigonal bipiramida trigonal artinya segitiga, atau biasanya kita sebut dengan segitiga dua piramida Nah, pokoknya bisa juga segitiga bipiramida. Nah, terbentuk dari 2 bentuk piramida yang tergabung dalam satu bidang Nah, jadi piramida itu ada segitiga, ada 3, berarti ada 2, berarti ada 5 sisinya terbentuk dari 5 pasang elektron ikat atau 5 domain. Contohnya adalah PCl5 Nah, kita lanjut lagi, yang lain yaitu adalah oktahedral. Okta berarti 8, dia punya 8 bidang. Kalau tadi bipiramida 5 bidang, tetrahedral 4 bidang Nah, oktahedral berarti terdiri dari 6 pasang elektron ikat. Nah, karena dia ini membentuk 6 sisi, maka yang sisinya masing-masing terbentuk 90 derajat Celcius. Contohnya adalah SF4. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuknya. Yang ini adalah linier, ini adalah segitiga datar, ini bipiramida, ini adalah tetrahedral, lalu ini adalah bipiramida. Nah, Anda lihat ini ada satu sisi, ini juga satu sisi datar Nah, ini ada 4 1, 2, di belakangnya 3, lalu di bawahnya alas 4. Nah, ini ada 5 sisi. Nah, terdiri dari 5 elektron ikat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita ibaratkan sisinya ada 1, 2, lalu di belakangnya 3, 4, 5 Nah, lalu ada oktahedral okta berarti terdiri dari 6 itu 6 elektron ikat. Nah, kita lihat ini adalah besar sudutnya. Kalau dia linier 180,
segitiga datar berarti 360 bagi 3. Nah, tetrahedral itu dia 109,5 dari sini ke sini ya. Ini kemudian bipiramida kalau ini dia 190. Nah, yang sisi datarnya itu adalah 360 bagi 3. Kemudian kalau dia oktahedral berarti semua sudut dibagi dengan rata ya, yang ini lurus bagi 4 berarti 360 bagi 4 terdapat 90. Ini juga merupakan siku-siku. Semua siku-siku berarti besar sudutnya 90 derajat. Nah, ini yang tadi ya. Ini merupakan dua elektron, yang ini dengan 3 elektron. Nah, dengan 3 elektron bisa dengan 3 elektron ikat seperti ini, atau 1 elektron bebas dengan 2 elektron ikat. Nah, kalau ini namanya bentuk planar pi ya, ikatan pi. Nah, gaya tolak antara elektron ikat dengan gaya tolak elektron bebas itu lebih besar elektron bebas. Nah, maka sudut antara ini dengan ini sudah pasti lebih besar yang antara yang elektron ikat ya, lebih besar. Itu dia. Oke. Nah, ini adalah kelompok dengan 4 grup elektron. Nah, ini tetrahedral. Tetrahedral bisa dibentuk dari 3 macam. Yang pertama dengan 4 pasang elektron ikat, atau 1 elektron bebas dengan 3 elektron ikat, atau 2 elektron ikat dengan 2 elektron bebas ya. Demikian juga dengan bentuk molekul dengan 5 grup elektron, atau kita kenal dengan bipiramida, bisa terbentuk dari beberapa bentuk ya. Yang pertama dengan 5 elektron ikat, ini namanya bipiramida trigonal. Nah, lalu kemudian ada dengan 1 elektron bebas, namanya jungkat-jungkit, atau ada dengan 2 elektron bebas dengan 3 elektron ikat, yaitu namanya planar T. Kemudian ada juga dengan 3 elektron bebas dengan 2 elektron ikat, atau kita kenal dengan linier. Nah, berarti linier bukan hanya terbentuk dari 2 pasang elektron ikat saja, tetapi bisa juga dari 3 elektron bebas dengan 2 elektron ikat. Nah, kemudian untuk oktahedron, yaitu terdiri dari 6 grup elektron, baik yang bebas maupun ikat. Nah, kalau dia terdiri dari 6 pasang elektron ikat, ya berarti disebut dengan oktahedral. Tetapi bila kita hilangkan satu yang di bawah ini, maka itu akan menjadi piramida segi 4. Lalu kalau misalnya kita cabut lagi yang satu lagi sehingga terdapat 2 pasang elektron bebas dengan 4 elektron ikat, itu namanya segi 4 datar ya, atau kita kenal dengan bidang 4 datar. Oke. Nah, berarti dengan demikian banyak sekali bentuk daripada molekul tergantung daripada jumlah elektron ikat dengan elektron bebasnya. Oke, untuk meramalkan bentuk molekul daripada teori domain elektron, maka Anda harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ya. Demikian juga untuk meramalkan bentuk molekul daripada ion poliatom. Nah, Anda harus bisa membedakan mana elektron ikat, mana elektron bebas. Kemudian Anda harus mampu mensiasati sehingga bentuk daripada struktur Lewis atau bentuk ikatannya menjadi yang paling stabil ya, yang paling mungkin. Oke ya. Nah, dalam PSPR maka kita harus bisa menggambarkan struktur Lewis daripada senyawa yang berikatan. Harus bisa pula menentukan mana pasangan elektron ikat ataupun bebas ya. Gaya tolakan antara pasangan elektron bebas lebih besar daripada gaya tolakan pada elektron ikat.
Nah, nanti kita pakai rumus AXEM, di mana itu dia A itu adalah atom pusat, X itu adalah atom yang berikatan, sedangkan E itu adalah grup valensi yang tidak berikatan atau kita kenal dengan elektron bebas. Nah, yang ketiga, setelah kita mempelajari tentang teori VSPR, maka kita akan belajar bagaimana bentuk molekul berdasarkan hibridisasi. Hibridisasi merupakan penyetaraan tingkat energi melalui penggabungan elektron pada senyawa kovalen, ya, ataupun juga kovalen koordinasi. Nah, bentuk molekul ini dipengaruhi oleh komposisi pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas. Nah, berikut ini adalah contoh senyawa dengan rumus umum dan hibridisasinya serta bentuk molekulnya. Nah, AX3 ini adalah bentuk notasi rumus umumnya, di mana A adalah atom pusat, X adalah jumlah atom terikat. Nah, ya. Oke, nah nanti ini hibridisasi kita lihat daripada konfigurasi elektronnya, ya. Nah, itu akan menentukan bentuk daripada molekul yang akan dimiliki. Nah, sebagai contoh, misalnya saya punya senyawa CH4 atau metana, ya. Nah, kalau kita menentukan hibridisasi atau bentuk molekulnya, ya, maka yang pertama kita tentukan dulu atom pusatnya apa. Ciri-ciri atom pusat tadi waktu pelajaran yang lalu sudah saya katakan bahwa yang pertama, ciri-ciri atom pusat itu jumlahnya lebih sedikit, memiliki elektron valensi lebih besar, ya. Nah, jadi di sini C itu adalah atom pusat. Oke. Nah, C sebagai atom pusat memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut, ya. Nah, ini dia akan berakhir di 2p2. Oke, nah dia berikatan dengan hidrogen. Hidrogen sebanyak 4. Yang kita tahu hidrogen itu memiliki 1 elektron, sehingga konfigurasinya adalah 1s1. Nah, maka bagaimana proses hibridisasinya? Pertama-tama kita gambarkan dulu orbital daripada atom pusat, ya. Nah, sebagai berikut. Nah, kita lihat yang bisa berikatan adalah atom yang tidak memiliki teman. Oke, atom yang tidak elektron yang tidak memiliki teman. Nah, di 2s itu sudah berpasangan, jadi tidak bisa lagi berikatan. Dan di kotak orbital terakhir daripada 2p itu kosong, berarti tidak bisa diisi. Nah, jadi yang hanya bisa diisi hanya ada 2 kotak di sebelah di dalam orbital 2p2. Nah, sementara yang akan diikat adalah 4H, ya, 4 atom H. Nah, kita lihat di sini, oke. Nah, ini dia ada 4 atom H ini. Nah, oke. Nah, 4 atom H, sementara yang tersedia ada 2. Lalu bagaimana? Maka kita harus menyediakan 4 elektron daripada karbon yang tidak berpasangan. Bagaimana caranya? Kita pindahkan 1 elektron dari 2s2 ke kotak orbital 2p2 sehingga menjadi seperti ini, ya. Nah, ini dia jadinya. Oke. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini sudah tersedia 4 elektron karbon yang tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan, maka sudah bisa diisi oleh atau sudah bisa berikatan dengan hidrogen sebanyak 4. Nah, dengan demikian 4 atom hidrogen dengan 4 elektron akan mengisi satu-satu ke setiap kotak orbital daripada karbon, sehingga bentuk ikatannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini. Ini Anda lihat, ya. Ini Anda lihat. Nah, di sini Anda lihat di sini, ya. Nah, ini masing-masing
berikatan satu elektron karbon berikatan dengan satu elektron daripada hidrogen, ya. Nah, kita lihat di sini yang berikatan apa saja, yaitu di S2 ya, 2S itu 1, maka kita buat itu S. Di 2P itu ada 3, maka di 2P itu ada 3, berarti orbitalnya adalah sp3 ya. Oke. Jadi bagaimana jikalau senyawa tersebut memiliki pasangan elektron bebas? Nah, tadi kita sudah perhatikan bahwa A itu adalah atom pusat, X itu adalah jumlah atom terikat, E itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, Anda lihat di sini untuk yang inilah bedanya sp3 di sini. Kalau ada elektron bebas, maka bentuknya adalah bipiramida trigonal. Sedangkan kalau yang tidak ada elektron bebas, sp3 adalah tetrahedral. Nah, dan sebagainya. Bagaimana contohnya? Kita lihat sebagai berikut. Oke, sebagai contoh, misalnya saya punya senyawa NH3. Nah, maka pertama-tama Anda tentukan dulu siapa atom pusatnya. Atom pusat di sini adalah N. Nah, kita tahu konfigurasi daripada nitrogen itu dengan nomor atom 7 adalah sebagai berikut. Nah, dia berikatan dengan hidrogen sebanyak 3, di mana hidrogen memiliki 1 elektron dan memiliki konfigurasi 1s1. Nah, jadi bagaimana bentuk hibridisasinya? Kita lihat di sini. Bentuk orbital daripada N ya. Di sini ada 3. Di sini ada 3 ya, ini ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Oke. Ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Sementara yang diperlukan untuk berikatan itu sebanyak 3. Nah, ingat, yang bisa berikatan hanya yang tidak berpasangan. Kalau dia sudah berpasangan ataupun tidak berisi orbital tersebut, maka tidak bisa membentuk suatu ikatan. Nah, di sini sudah terbentuk 3 di 2P ya, di kotak 2P, sehingga langsung saja itu tetap ya bentuknya. Nah, lalu hidrogen dengan masing-masing 1 elektron akan mengisi ketiga ruang tersebut, sehingga bentuk orbitalnya akan menjadi seperti ini ya. Di 2P itu masing-masing berikatan dengan 1 elektron daripada hidrogen, sehingga orbitalnya tetap 2x ya, dengan 2P, atau kita sebut dengan orbital hibridisasinya di S itu S-nya 1, di P-nya itu ada 3. Tetapi S ini itu adalah elektron bebas. Kenapa elektron bebas? Karena tidak berpasangan. Berarti kita bisa sebutkan dia hibridisasinya adalah sp3. Maka rumus bentuk molekulnya adalah AX ya. AX berapa? AX ini 3, yang bebas 1, berarti AX3E1. Oke.